pribadimu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, perkenalkan nama saya Selvi Febiani, biasa dipanggil Selvi, dari program studi Pendidikan Ekonomi Fakultas Ilmu Pengetahuan dan Pendidikan Sosial dari Universitas Indrapastra PGRI. Baik teman-teman, saya akan mempresentasikan pengertian serta sejarah kurikulum di Indonesia. Kata kurikulum berasal dari bahasa Latin kurir atau curere yang artinya pelari dan tempat berlari. Dalam pasal 19 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional pada pasal 1 butir 19 menjelaskan, kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi, dan bahan pelajaran serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan tertentu. Yang pada intinya kurikulum ini adalah rencana pembelajaran. Oleh karena itu, orang yang berkaitan dan terlibat langsung oleh fungsi kurikulum ini wajib untuk memahaminya. Lalu, apa sih yang mendasari perubahan kurikulum di Indonesia? Adanya perubahan kurikulum ini dikarenakan perkembangan di bidang lain seperti sistem politik, sosial budaya, ekonomi, dan juga iptek. Konsekuensi siklus kurikulum, perubah kebijakan, atau juga program baru, ditemukannya masalah desakan dari orang tua maupun dari eksternal. Lalu, kurikulum itu berubah karena harus disesuaikan dengan kebutuhan siswa dan disesuaikan dengan perkembangan zaman juga. Pada saat ini, bahwa siswa dan guru harus mengikuti perkembangan zaman, yakni mampu beradaptasi dengan literasi digital dalam proses pembelajaran. Baik, kita lanjutkan ke sejarah kurikulum. Sejarah kurikulum terbagi menjadi dua periode. Yang pertama, pra kemerdekaan, dan kedua, pasca kemerdekaan. Pra kemerdekaan ini menjadi dua bagian, yaitu pada masa Belanda dan pada masa Jepang. Pada masa Belanda terbagi menjadi tiga sistem pendidikan pada zamannya. Yang pertama, sistem pendidikan Islam yang diselenggarakan di pesantren. Yang kedua, sistem pendidikan Belanda. Yang ketiga, sistem pendidikan yang dikembangkan oleh tokoh-tokoh pendidikan, yaitu Kiai Hajar Ahmad Dahlan dan Kiai Haji Hajar Dewantara. Dan kurikulum pada zaman Belanda, yaitu kurikulum yang didesain untuk melestarikan penjajahan di Indonesia dengan cara memasukkan budaya Belanda dalam kurikulum, sedangkan kebudayaan Indonesia tidak dimasukkan ke dalam kurikulum. Kurikulum pada zaman Jepang. Kebijakan kurikulum pada masa penjajahan Jepang lebih banyak berisi tentang doktrin, ideologi, dan prinsip dalam rangka memenuhi ambisi pembentukan Asia Timur Raya serta upaya mempersiapkan tempur di medan perang Asia Timur Raya. Kemudian sejarah kurikulum pada pasca kemerdekaan terbagi menjadi tiga periode. Yang pertama yaitu Orde Lama pada tahun 1947 sampai dengan 1964. Orde Baru, yang kedua Orde Baru terjadi pada 1968 sampai dengan 1994, dan yang ketiga Orde Baru Reformasi, yaitu pada tahun 2004 sampai dengan 2013. Pada Orde Lama ini bertujuan dan usaha pendidikan nasional. Pemerintah Orde Lama pada awalnya adalah untuk menghilangkan buta huruf dan
Dan untuk mencapai tujuan tersebut, maka diadakan pendidikan belajar selama 6 tahun, pendidikan setingkat sekolah dasar, pendidikan dasar digratiskan, dan lain-lain. Bentuk kurikulum ini menjadi berbasis kompetensi, begitu pula dengan bentuk pelaksanaan pendidikan berubah dari sentralistik atau Orde Lama menjadi desentralistik. Dan selanjutnya pada Orde Baru pada tahun 1968 sampai dengan 1994, Orde Baru sering disebut sebagai Orde Pembangunan atau masa pembangunan. Dikarenakan pada saat itu pembangunan yang merata di daerah-daerah Indonesia, baik pelosok wilayah di Indonesia. Tidak hanya itu, pertumbuhan ekonomi juga pada saat itu cukup tinggi dan stabilitas nasional yang sehat dan dinamis. Pendidikan pada masa Orde Baru terdiri dari pendidikan Pancasila, pendidikan agama, dan pendidikan kewarganegaraan. Kurikulum pada masa Orde Baru terdiri dari kurikulum 1968, berisi kelompok pembinaan Pancasila, pengetahuan dasar dan kecakapan khusus, penangkaannya hanya dalam segi intelektual. Lalu ada juga pada tahun 1975 ditekankan agar lebih aktif dan efisien berdasarkan MBO, Management by Objective. Selanjutnya, kurikulum pada tahun 1984 berisi proses skill approach atau model cara belajar siswa aktif. Selanjutnya, kurikulum pada 1994 berisi muatan nasional dan muatan lokal. Selanjutnya pada Orde Baru Reformasi, yaitu pada tahun 2004 yang dikenal sebagai KBK, diterbitkan pada pengembangan kemampuan untuk berkompetensi. Pada tahun 2006, kurikulum KTSP disusun oleh Satuan Pendidikan dengan memperhatikan karakteristik daerah dan peserta didik. Sedangkan pada tahun 2013 berbasis sikap, keterampilan, dan pengetahuan dibutuhkan, yaitu kompetensi, pemahaman, akademik, sosial, dan manajerial guru. Teman, berikut saya sajikan perkembangan kurikulum di Indonesia mulai pada tahun 1945 setelah kemerdekaan Indonesia sampai dengan tahun 2015. Dijelaskan pada tahun 2006 KTSP dan kurikulum 2013, dan sampai saat ini kurikulum kemerdekaan. Pentingnya perubahan kurikulum. Kurikulum yang baik adalah kurikulum yang sesuai dengan zamannya dan terus dikembangkan atau diadaptasikan sesuai dengan konteks dan juga karakteristik peserta didik demi membangun kompetensi sesuai dengan kebutuhan mereka di masa kini dan pada masa depan nanti. Kurikulum juga harus selalu berubah agar sesuai dengan perkembangan zaman, apalagi masa sekarang ini. Ilmu pengetahuan dan teknologi informasi telah berkembang dan pembelajaran akan membosankan tanpa adanya perubahan. Bukankah tugas kita untuk menyiapkan para peserta didik? Kita juga menghadap pada zaman yang baru, zaman yang sama sekali berbeda dengan zaman kita dahulu. Mengapa kurikulum selalu harus dievaluasi dan diperbarui? Evaluasi penerapan kurikulum sendiri bertujuan untuk mengetahui hambatan-hambatan apa aja sih dalam pelaksanaan kurikulum yang setelah itu digunakan sebagai patokan dalam memperbaiki kompeten utama yang ada pada kurikulum seperti isi, tujuan, strategi, dan evaluasi kurikulum. Teman-teman, hanya itu saja yang bisa saya sampaikan. Semoga bermanfaat, dan juga apabila ada kesalahan kata, mohon dimaafkan.
dan menjadi evaluasi untuk saya sendiri. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.